Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Wisnu harap semuanya sehat dan tidak ada yang kekurangan apapun sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yang ada di subtema 2. Oke, jika sebelumnya di subtema 1 kita masih membahas tentang gagasan pokok atau atau mencoba untuk menceritakan sebuah kejadian dalam gambar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang menuliskan menuliskan cara-cara atau langkah-langkah dalam suatu tahapan. Oke, bisa dibuka di bukunya, buku tema mulai di halaman berapa ini? 50 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 50. Ya. Di sini kita masih mempelajari tentang sumber energi. Nah, tentang energi yang kita pelajari yaitu subtema 2 yaitu sumber energi. Nah, salah satu energi yang ada di sekitar kita itu adalah energi listrik. Nah, energi listrik itu dibutuhkan oleh banyak sekali benda. Nah, coba kita baca di sini di Ayo Berkreasi. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Nah, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan sesama dan praktikkan. Ya, di materi bahasa Indonesia ini kita akan lebih mempelajari tentang bagaimana membuat petunjuk, bagaimana mempraktikkan tentang suatu petunjuk yang ada. Ya. Nah, kali ini petunjuk yang akan kita laksanakan yaitu tentang membuat membuat kipas tanpa listrik. Nah, kipas angin tapi kok nggak ada listriknya. Wah, kira-kira bagaimana ya? Nah, bisa kita lanjutkan di halaman 51. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kertas. Nah, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, ambil lem kertas, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Nah, seperti yang di sampingnya ini. Nah, jadi seperti ini, dilipat-lipat kertasnya. Oke. Baliklah kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Pokoknya dilipat-lipat seperti ini. Ya, sampai dibalik terus dilipat-lipat lagi. Nah, langkah kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dilipat di sini, dilipat jadi dua. Ini di tengahnya ini dilipat. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, kemudian di sini diberikan double tip untuk kemudian dilekatkan. Jadilah yang seperti ini. Nah, kipas siap dipakai. Oke, Pak Wisnu yakin semuanya yang ada di kelas 4C ini pasti sudah bisa atau mengerti bagaimana cara membuat kipas ini. Nah, carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada gurumu. Nah, oke. Di sini kita tidak akan membahas bagaimana cara membentuk kipas yang lain. Nah, pasti akan sangat beragam. Tapi dari apa yang ada di sini, nah, yang perlu kita lakukan untuk membuat suatu teks petunjuk, nah, yaitu menuliskan langkah-langkahnya dengan jelas, dengan urut. Itu yang perlu dijadikan poin penting. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya.
yaitu di halaman 69. Jika sebelumnya yang kita pelajari ada teks tentang membuat kipas. Nah, coba kita amati yang ada di halaman 69 ini. Nah, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, di sini ada gambar aktivitas di suatu lingkungan. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang gambar di sini? Mulai dari ini. Nah, mulai dari ibunya ngapain ini? Nah, bisa kita lihat. Nah, ibunya ini sedang menggunakan alat. Sepertinya sedang menggunakan alat yang ada hubungannya dengan listrik. Terus ada ini yang sedang berenang di kolam. Nah, dia sedang juga Dia juga sedang mendengarkan musik melalui tape. Lalu ada anak yang memanjat tiang listrik. Terus ini ada anak yang memotong ranting-ranting pohon yang mengenai listrik. Terus ada anak yang bermain layangan, dan ini layangannya menyangkut di mana ini? Di pohon yang langsung nempel di sambungan listrik. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah yang mereka lakukan ini berbahaya atau tidak? Atau mungkin ada hal lain yang ingin kalian sampaikan tentang gambar ini? Coba kita lanjutkan. Nah, pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar. Nah, dari gambar itu ada banyak hal membahayakan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan dari gambar ini? Nah, kalau dari Pak Wisnu, nah seperti yang pertama ini. Nah, mendengarkan musik dengan tape. Ini tape atau kalau sekarang pakai MP3, pakai sound. Nah, gini pakai tape masian yang tercolok listrik. Ketika berenang, kira-kira bagaimana ini? Ya, ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Merupakan kegiatan yang membahayakan. Karena apa? Nah, karena air itu merupakan salah satu penghantar listrik. Jadi kalau airnya nanti menghantarkan listrik dari dari tape ini. Nah, tape kan tercolok listrik. Nah, ini kalau menghantarkan listrik dari tape ke orang, nah orang yang sedang berenang, kira-kira bagaimana yang terjadi ke orang yang berenang? Ya, bisa kesetrum. Nah, karena aliran listriknya bisa menyengat orang yang berenang. Nah, ini. Terus apalagi kegiatan berbahaya di situ? Ya, memanjat tiang listrik juga membahayakan. Nah, membahayakannya bagaimana? Nah, di sini karena memanjat tiang listrik ini, tiang listriknya juga mengalirkan listrik.
Selanjutnya yang ketiga. Nah, kira-kira apa di sini? Ya, bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang sebaiknya bagaimana? Sebaiknya dilakukan di nah, di tempat yang lapang. Oke. Karena jika sampai menyangkut di tiang listrik, nah bagaimana tiang listriknya? Bisa membahayakan di tiang listrik atau kabel listrik. Nah, nanti bisa membahayakannya bagaimana? Bisa membuat orang ini, anak yang bermain itu tersengat listrik, atau bisa juga membuat jaringan listriknya itu nanti putus. Nah, seperti itu. Oke, silahkan ini nanti ditulis di bagian yang halaman 70 tadi tentang apa tadi? Tentang hal-hal ya yang membahayakan pada gambar. Oke. Nah, Pak Wisnu yakin semuanya sudah paham tentang hal-hal yang membahayakan pada gambar. Nah, setelah ini coba bisa dilihat di sini. Nah, sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, silahkan nanti ditulis di sini apa yang harus kamu ingat untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik. Ingat, listrik plus air atau ditambah air itu sama dengan bahaya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut, tulis barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Nah, perhatikan, tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, oke, di sini ada berbagai barang, ada mulai di kamar mandi, di kebun, terus di kamar tidur, keluarga, dan dapur. Ini ada alat-alat elektronik di sana. Nah, sekarang setelah ini tugas kalian ya nanti silahkan ini membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, bisa dari bisa dari membaca teks ini juga sumbernya. Nah, oke, kita akan membacakan, Pak Wisnu akan membacakan untuk kalian teksnya ini. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari listrik. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila terdengar suara petir, apabila petir mulai terdengar. Nah, silakan setelah ini kalian bisa diskusikan dengan keluarga kalian atau dengan teman kalian. Nah, ini tentang bahaya listrik. Nah, dan buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Jadi setelah ini kalian membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Misalkan contohnya seperti ini, Pak Wisnu contohkan satu saja. Oke, yang pertama, memastikan tangan kering saat hendak menyolokkan listrik. Nah, seperti ini. Atau saat
atau saat menyalakan lampu. Nah, seperti ini. Ini baru satu. Nanti kalian tulis hal-hal lain yang kalian temukan. Oke, jadi seperti itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan pada kegiatan kali ini. Setelah ini, apa yang Pak Wisnu sampaikan silahkan dikerjakan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kondisi tubuh, tetap sehat. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dadah.